Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok satu akan menyampaikan materi dari mata kuliah Alkitab Al-Wadifiyah yaitu mengenai kaifiyat jumlah al-ismiyah wal fi'liyah. Konsep jumlah ismiyah dan fi'liyah yang akan disampaikan oleh yang pertama jumlah ismiyah yang akan disampaikan oleh saudara Noval. Kemudian jumlah fi'liyah akan disampaikan oleh saudara Azam. Nah, kemudian untuk macam-macam kata sambung akan disampaikan oleh saudara Ibad. Baik, langsung saja ke materi pertama. Sebelumnya kami memperkenalkan dulu di ada Naufal Abukori, Abdul Azam, Muhammad Izzuddin, dan Ibadil Mutarafi. Yang pertama yaitu mengenai kalam secara garis besar. Akan disampaikan oleh saudara Naufal. Badulnya kami silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Langsung saja al-kalam wal lafzul murakabu al-mufidu bil wat'i wa aksamuhu salah satu ismun fi'lun wa harfun. Jadi sebelum kita memasuki konsep kalimat dalam bahasa Arab, kita harus mengenal dulu apa itu kalam. Kalam adalah lafaz yang tersusun, yang berfaedah serta memahamkan dan disengaja. Kalam dibagi menjadi tiga, yaitu ada isim, fi'il, dan huruf. Itu sekilas saja tentang kalam. Next, yang kita akan bahas adalah konsep kalimat. Yang pertama yaitu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah maksudnya adalah kalimat yang diawali dengan isim. Isim itu apa? Isim adalah kata benda. Kalimat yang diawali dengan kata benda dan tersusun atas mubtada dan khobar. Yang kedua, mubtada adalah kata yang dijelaskan atau disebut dengan subjek. Karena mubtada itu subjek, maka memiliki dua sifat, yaitu harus berupa makrifat dan harus berupa makrifat atau kata yang jelas, spesifik, khusus. Contohnya adalah nama orang, nama benda, atau isim yang berawalan alif dan lam. Yang kedua, tanda i'rabnya rofa, yaitu ditandai dengan domah, waw, alif, dan nun. Yang ketiga, khobar adalah kata yang menerangkan. Di samping ada mubtada, pasti ada khobar. Kedua elemen ini tidak bisa dipisahkan. Kalau mubtada tadi yang dijelaskan, kalau khobar adalah yang menjelaskan. Biasa mubtada biasa disebut dengan predikat. Adapun sifat yang diperlukan yaitu harus nakiroh atau kata yang menjelaskan menerangkan mubtada, tandanya adalah i'rab. Al-amtsilah jumlatul ismiyah. Contoh-contoh jumlah ismiyah. Jadi ketika tadi kita mengetahui jumlah ismiyah itu harus seperti apa, harus diawali dengan kalimat isim, kata benda, dan harus tersusun dari mubtada dan khobar. Nah, di sini kita bisa melihat contohnya al-kalamu jadidun. Pulpen itu biru. Al-kalamu di sini berkedudukan sebagai mubtada. Mubtada tadi di keterangannya awal itu harus rofaknya dengan domah karena di sini dia menjadi mubtada dan berupa isim mufrad atau tunggal. Jadi tun menjadi khobar atau menjadi penjelas bagi mubtada itu sendiri. Syarat dari khobar sendiri yaitu harus nakiroh dan harus rofa. Di sini tanda rofaknya adalah domah dan dia sudah nakiroh ditandai dengan domah ten. Yang kedua yaitu Ahmadu Muslimun. Ahmad adalah Muslim. Di sini Ahmad adalah isi makrifat karena dia adalah nama dan dia menjadi mubtada. Khobarnya Muslimun menjadi penjelas bagi Ahmad. Ahmad itu apa ya? Ahmad itu seorang Muslim. Khobar menjadi penjelas bagi Ahmad itu sendiri. Yang ketiga adalah al-maktabatu kabiratun. Perpustakaan itu besar. Nah, di sini bisa dilihat contohnya sama ya dengan nomor satu ya, al-maktabatu menjadi mubtada, kabiratun menjadi khobar dengan ketentuan
Mubtada al-maktabatu rofa ditandai dengan domah karena isim mufrad dan kabirotun menjadi khobar nakiro sifatnya nakiroh dan i'rabnya rofa itu dengan domah karena dia isim mufrad mengikuti mubtadanya itu tadi. Next, syamilatu jumlatu ismiyah, yaitu ciri-ciri jumlah ismiyah. Yang pertama, susunan kalimat berawalan dengan isim yang artinya kata benda yang berfungsi sebagai subjek atau mubtada. Contohnya nama orang, benda mati, bangunan, hewan. Yang kedua, terdiri dari mubtada dan khobar. Seperti yang dijelaskan di atas, jumlah ismiyah harus bermubtada dan khobar. Yang ketiga, mubtada dan khobar harus sifatnya sama dan bilangannya sesuai. Seperti yang tadi, al-maktabatu kabirotun. Itu kan sama-sama mufrad, sama-sama mu'annas, dan sama-sama rofa. Yang keempat, mubtada berada di awal kalimat, tidak didahului oleh khobar. Tidak didahului oleh apapun. Gitu. Selanjutnya, jumlah fi'liyah. Ya. Saya akan mengembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, tadi sudah dijelaskan mengenai jumlah ismiyah itu apa, terus macam-macam jumlah ismiyah itu gimana, dan contoh-contohnya juga. Nah, samping jumlah ismiyah pasti ada yang namanya jumlah fi'liyah. Nah, apa itu jumlah fi'liyah akan kita bahas yang akan disampaikan oleh Saudara Azam. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator sebelumnya. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah merupakan istilah dasar yang sering kita temukan dalam pembelajaran bahasa Arab. Jumlah fi'liyah ini adalah kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Kalimat ini terdiri dan fa'il sebagai subjek serta maf'ulun bih sebagai objek. Subjek fa'il dalam jumlah fi'liyah ini bisa terlihat biasanya ditandai dengan nama orang atau suatu benda. Bisa juga tak terlihat. Biasanya jumlah fi'liyah seperti ini terletak pada tengah paragraf karena domirnya sudah dijelaskan di awal paragraf. Fi'il adalah suatu kata yang menunjukkan suatu perbuatan atau pekerjaan ditandai dengan masa lampau yaitu fi'il madi, fi'il mudhari yang sekarang, dan kata perintah yaitu fi'il amr. Al-amthilatu jumlatu fi'liyah atau contoh dari jumlah fi'liyah yang pertama adalah jalasa Ahmadu. Jalasa di sini adalah sebagai fi'il dan Ahmad sebagai fa'il. Contoh yang kedua, ya'kulu Ahmadu al-khubza. Ahmad sedang atau akan memakan roti. Ya'kulu di sini sebagai fi'il mudhari, Ahmadu sebagai fa'il, dan al-khubza sebagai maf'ulun bih. Yang ketiga adalah daraba Ahmadu. Sama seperti contoh yang pertama, yaitu fi'il dan fa'il yang terdiri dari fi'il madi dan juga fa'ilnya Ahmad. Lanjut, syamilatu jumlah fi'liyah. Yang pertama adalah berawalan kata kerja, fi'il, baik fi'il madi yang tadi, fi'il mudhari, dan juga fi'il amar atau yang mengandung kata perintah. Yang kedua, mengandung makna perbuatan, pekerjaan, atau apa yang dilakukan. Yang ketiga, mengandung keterangan waktu seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, baik masa lampau, sekarang, atau yang akan datang. Dan yang keempat, terdiri atas susunan fi'il, kata kerja, dan fa'il pelaku, serta maf'ulun bih sebagai objeknya.
Al-asma berikutnya al-asmaul mausulah yang akan dijelaskan oleh saudara Ibad. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik. Oke, terima kasih kepada saudara Azam yang telah memaparkan mengenai apa itu jumlah fi'liyah secara gamblang dan jelas. Nah, selanjutnya yaitu al-asmaul mausulah, yaitu isim-isim yang menjadi sambung, kata sambung, yang akan dijelaskan lebih dalam oleh saudara Ibad. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan tentang al-asma al-mausulah, yakni kata penghubung. Jadi dalam bahasa Arab itu ada yang namanya kata sambung atau kata penghubung atau konjungsi, disebut atof. Dalam bahasa Arab kita kata sambung termasuk jenis harf yang berfungsi sebagai penghubung antar kata. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kata sambung, itu disebut huruf. Jadi namanya huruf atof, huruf yang menjadi penghubung. Jadi berfungsi sebagai penghubung antar kata, frasa, klausa, dan juga antar kalimat. Di bahasa Arab sendiri ada banyak kata sambung yang ada, tetapi di sini kita hanya akan membahas dua kata sambung, yaitu lakin dan bal. Kemudian kata sambung atau kata penghubung bal, al-mausulah, bal, wal amsilah itu. Jadi huruf bal merupakan kata penghubung yang mempunyai makna atau arti tetapi atau melainkan. Kata penghubung ini digunakan untuk menetapkan hukum nahi. Dalam kurung, yakni larangan melakukan pekerjaan. Jadi bal ini lebih sering digunakan pada kalimat nahi atau susunan kalimat yang menunjukkan larangan melakukan suatu pekerjaan dan nafi tidak ada hukum. Dalam lafaz sebelumnya kemudian di akhir kalimat akan dijelaskan hukum sebaliknya yang berarti benar. Usahakan untuk jatuh sesudah kalam nafi atau nahi. Jadi bal ini lebih umum atau lebih sering digunakan setelah jatuh setelah kalam nafi atau nahi. Contoh, ma ja'a zaidun bal amrun. Ma ja'a zaidun bal amrun. Ini artinya Zaid tidak datang, tetapi Umar yang datang. Jadi bal ini jatuh setelah kalam nafi, yakni ma. Ma ja'a Zaidun bal amrun. Zaid tidak datang, akan tetapi Umar yang datang. Oke, next. Kemudian yaitu al-mausulah lakin. Kata menghubung lakin ini merupakan huruf lakin, merupakan kata penghubung yang mempunyai makna atau arti akan tetapi. Adapun fungsi dari kata penghubung lakin ialah untuk menggambarkan suatu makna, penyambungan atau susulan perkataan yang harus didahului lafadz manafi dan manahi. Contoh, ma marartu birajulin solihin lakin tolihin. Ini jatuh setelah ma nafi. Artinya aku tidak bertemu dengan laki-laki yang soleh, tetapi laki-laki yang fasik. Jadi seseorang itu tidak bertemu dengan laki-laki yang soleh, akan tapi dia bertemu dengan laki-laki yang fasik. Marartu birajulin solihin lakin tolihin. Aku tidak bertemu dengan laki-laki soleh, tetapi laki-laki yang fasik. Atau bisa aku tidak bertemu dengan laki-laki yang soleh, akan tetapi bertemu dengan laki-laki yang fasik.
Baik, sekian penjelasan kata penghubung dari lakin dan bal. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, telah disampaikan tadi mengenai kata penghubung dalam bahasa Arab yang secara gamblang dan jelas sudah dijelaskan oleh saudari Fatimah. Untuk itu kami dari kelompok 1 meminta maaf dan apabila ada kekurangan serta kesalahan kami mengucapkan beribu-ribu maaf dan kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.